Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah teknik proyeksi bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan teknik proyeksi bisnis dengan menggunakan analisis korelasi. Kalau kemarin kita sudah membahas teknik korelasi dengan product moment atau version. Hari ini kita akan menggunakan yang rank Spearman ya, rank Spearman. Ya, korelasi rank Spearman itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel jika data yang digunakan minimal itu skalanya adalah ordinal. Analisis rank Spearman ini menggunakan jenis analisis korelasi yang berdasarkan pada ranking yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran dari analisis korelasi ini adalah jika sebuah nilai dalam satu variabel memiliki kesesuaian ranking dengan nilai pada variabel yang lain. Dalam konteks yang lain disebut dengan variabel tergantung maupun variabel tidak tergantung. Nah, namun dalam hal ini karena berkorelasi sebetulnya kan bisa dibalik ya, sama aja. Maka kedua variabel itu dikatakan saling berkorelasi. Nah, persamaan yang dipakai dalam rank Spearman ini adalah rho XY itu sama dengan 1 minus 6 kali jumlah kuadrat selisih antar ranking dua variabel. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Sedangkan N adalah jumlah pengamatan. Nah, nanti dari nilai ini, dari hasil perhitungan ini dibandingkan dengan rutabel. Oke, kita langsung contoh. Kita langsung contoh untuk menghitung, menganalisis dengan menggunakan rank Spearman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Master Spearman ingin mengetahui derajat hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja. Jadi kurang lebih bahwa ini untuk membuktikan apakah ada hubungan antara nilai tes masuk atau NES pada saat rekrutmen dibandingkan dengan prestasi kerja yang nantinya pada dihasilkan. Ini diasumsikan tentunya dengan penuh banyak asumsi. Dari 20 karyawan yang diterima perusahaan tersebut diambil 10 orang karyawan sebagai sampel. Jadi diambil separuhnya. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut. Jadi untuk ranking tes 2, ranking 2 itu ranking prestasi kerjanya 3. Kalau yang rankingnya 7, ranking tes 7 itu juga 7. Sedangkan 16 ranking 14. Kalau yang ranking 3, ranking 2, jadi tuker-tukeran itu. Sedangkan yang ranking 4, tes masuknya ranking 5, ranking 11 sama, juga 11, kemudian yang 9 juga sama, 8 sama. Nah, ini agak aneh ini sebetulnya. Ranking 10 itu ranking 11. Sebenarnya ini 11-nya double ini, jadi kurang pas. Sebenarnya datanya ini agak contohnya kurang pas. Kemudian 6 juga menghasilkan ranking 6. Nah, kita coba rumusan masalahnya. Apakah terdapat korelasi positif antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja? Jadi apakah ada hubungan yang positif antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja? Itu perumusan masalahnya. Kemudian hipotesisnya seperti kemarin ada hipotesis 0 sama hipotesis alternatif H0 sama HA. HA kadang disebut juga H1 gitu kan, diurutkan. Alternatif 1. Nah, karena kebetulan ini contoh 1, ya tidak ada 1 atau 2. Nanti kalau Anda skripsi hipotesisnya ada lebih dari 1, nanti bisa disebut H1, H2, H3, dan seterusnya.
H0-nya itu berbunyi sebagai berikut. Tidak terdapat korelasi positif. Jadi kalau H0 itu tidak ya. Tidak terdapat korelasi positif antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja. Sedangkan hal satu atau hal alternatifnya itu terdapat korelasi positif. Jadi terdapat korelasi positif antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja. Kriteria pengujiannya nanti H0 diterima jika ru hitung lebih kecil dari ru tabel dan T hitung lebih kecil dari T tabel. H alternatifnya, hipotesis alternatifnya diterima apabila ru hitung lebih besar. Ru hitung lebih besar dari ru tabel. Nanti kita juga Anda harus punya tabelnya kalau dengan cara seperti ini. Atau T hitung di atas T tabel. Nah, kemudian ini sudah mulai contoh menghitung Excel-nya. Karena kita sudah mencontoh ini, kita langsung ke Excel aja. Kita latihan. Jadi lihat, perhatikan ini. Jadi ini sudah saya siapkan. Nah, ini Excel. Saya perbesar dikit. Oh, ini bisa nggak langsung ya? Ini kayaknya stop share dulu. Oke. Nah, ini saya share ulang ya. Share ulang masuk ke Excel ya. Share ulang. Oke. Nah, oke, ini saya perbesar dikit ya. Besar dikit. Nah, ini tadi Anto, ini ambil nama ya. Itu tabungan ya. Nah, itu 2 terrankingnya, kemudian nah, jadi ini datanya. Kemudian kita hitung D, ini D-nya. D itu sama dengan D itu adalah selisih ya, selisih antara data 1 ke data 2. Ya bolak-balik. Itu adalah ini D2, D5 ini, D5 dari sini D5 dikurangi dengan ini selisih ya, sama ini. Nah, 1 minus 1. Minus 1 ditarik ke bawah untuk diperoleh. Nah, ini boleh jumlah ya. Sama dengan sum ini. Walaupun ini enggak terlalu berguna. Nah, ini untuk nanti untuk dasar perhitungan. Ya, nah, aduh salah. Oh, salah nih. Sama dengan sum 12 sebentar ya. Ini 0 mesti jumlahnya. Nah, jumlahnya mesti 0 karena ini selisih dari 2 hal ini mesti 0. Ini ada minus 1. Nah, sekarang D kuadrat. D kuadrat. Nah, D kuadrat. D kuadrat sama dengan ini dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan. Jadi kuadrat itu gambar caping ini kasih 2. Nah, ini dikuadratkan. Jadi minus 1 dikuadratkan itu 1. 0 kuadratkan 0, 2 kuadratkan 4, 1 kuadratkan 1, minus 1 kuadratkan 1, 0, 0, 0, 0, minus 1 kuadratkan 1. Dan terus hingga seperti ini. Nah, sekarang cari jumlahnya, ini jumlahnya nih, tak tarik. Nah, jumlahnya 8. Nah, 8. Jadi kalau kita ambil rumus di sini, ya, nah, rumusnya itu ini. Nah, kalau kita lihat, kita pindahkan ke sini ya. Terus di sini. Nah, ini. Jadi angka ini, tadi kan kita lihat rumusnya 6, 1 minus 6. 6 kita masukkan. D kuadratnya 8. 8 dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Nah, 1 minus 6 kali 8. N-nya berapa? N-nya tadi 10. N-nya 10. Nah, N kuadrat, 10 ke kuadrat sama dengan 100 minus 1.
Jadi 99 kalikan ini. Kalikan 10, 990. Nah, 6 kali 2 48. Jadi hasilnya Ru, nah ini nomor, jadi ini bagi ini 1 dikurangi nilai ini. Ru-nya, Ru XY itu 0,952. Nah, angka 0,952 itu kita lihat dengan, kita bandingkan dengan nilai tabelnya. Nilai tabel itu 0,643. Dari mana 0,43? Itu adalah ketika alfanya 0,05, nilai derajat bebasnya adalah 8. 8 dari mana? 10 dikurangi 2. Jadi 2 derajat bebas dari 2 variabel. Derajatnya 8. Ya. Jadi 0,6. Jadi 0,945 lebih besar dari 0,4643. Nah, ini. Jadi kalau kita lanjutkan ini membandingkan Ru hitung dengan Ru tabel. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, nah ini berdasarkan hasil perhitungan tadi sudah kita lihat ya, koefisien korelasi rank Spearman itu 0,952. Sedangkan nilai Ru tabel dengan derajat bebas alfa 0,05,8 dari N-2 diperoleh nilai Ru tabel sebesar 0,43. Karena nilai Ru hitung lebih besar dari Ru tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nah, ini yang masuk adalah alternatifnya, bahwa terdapat korelasi antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Kesimpulannya apa? Bahwa semakin kok cuma tabungan ya. Sebetulnya ini bukan tabungan, ini yang tadi adalah ranking penerimaan dengan ranking prestasi. Ini masih soal yang kemarin ya. Ranking tes penerimaan berkorelasi atau berhubungan positif dengan ranking prestasi kerja. Ya. Nah, sedangkan untuk menghitung T-tabel itu dihitung lagi, mentransformasikan dulu T-tabel yang diperoleh dengan melakukan transformasi rumusnya ini. Pakai rumus ini. T sama dengan R pangkat akar N-2 sama dengan akar R. Ya. Jadi nilainya R-nya berapa? R-nya kan 0,592, R-nya tadi korelasinya. Akar pangkat 10 pangkat min 2. Ini akar, ini dikuadratkan hasilnya sekian. Nilai sekian adalah di atas dari nilai tabel. Demikian pertemuan kali ini. Lah ini dalam bentuk ranking kurang lebih sama, ini masa kerja. Jadi dihitung silakan dalam bentuk ranking, bisa dihitung selisihnya. Ya sama D sama D kuadrat gitu ya. Oke, ini sama dimasukkan seperti tadi. Jadi dibikin ranking ya, dibikin ranking. Oke, saya kira hari ini untuk kontingensi saya kira nggak perlu nanti terlalu jauh ya. Cukup saya kira. Oke, hari ini saya kira cukup untuk kuliahnya, bisa dilanjutkan. Besok kita sudah mulai masuk ke analisis dengan regresi. Regresi atau runtut, analisis runtut